Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Noverma SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devia Mesya Badar dengan NIM A1C221093 dari kelas R001 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas pendekatan IQ, EQ, SQ, CQ, EQ dalam pembelajaran. Kita perlu tahu apa sih intelligent quotient atau IQ itu? Intelligent quotient adalah istilah kecerdasan manusia dalam kemampuan untuk menalar, perencanaan sesuatu, dan kemampuan memecahkan masalah. Menurut John W. Santrock pada tahun 2010, intelijensi adalah keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi pada pengalaman hidup serta belajar dari pengalaman sehari-hari. Karena kita sudah memahami pengertiannya, kita perlu mengetahui apa sih contoh penerapan IQ dalam pembelajaran. Contoh pendekatan IQ dalam pembelajaran adalah ketika seorang anak mempelajari mata pelajaran seperti matematika. Nah, kegiatan itu hanya terfokus pada kecerdasan akademik saja yang memanfaatkan otak kiri. Otak kita dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan saat mengerjakan soal, kita mengaitkan hubungan pelajaran yang didapatkan dari sekolah dengan lingkungan sekitar, serta keseharian kita. Nah, yang kedua, apa sih emotional quotient atau EQ itu? Emotional quotient atau EQ adalah kemampuan berkomunikasi seseorang dalam dua dimensi, yaitu yang pertama adalah arah ke personal dan yang kedua adalah arah ke interpersonal. Nah, kalau personal lebih ke mengutamakan diri sendiri, yaitu kesadaran diri, penerimaan diri, dan menghargai diri sendiri. Sedangkan interpersonal adalah mengutamakan orang lain, yaitu kemampuan memahami, menerima, memberikan kepercayaan, dan mempengaruhi orang lain. Pertanyaannya, apakah kecerdasan emosional seorang siswa itu penting? Tentu saja. Mengapa? Menurut Robert K. Gopper dan Ayman Sawab, membuat satu konsep bahwa kecerdasan emosional dianggap akan dapat membantu siswa menghadapi hambatan-hambatan psikologis yang ditemuinya dalam belajar. Karena apa? Karena emosi dapat memancing tindakan terhadap apa yang dihadapinya. Lalu, bagaimana sih dengan contoh dari kecerdasan emosional? Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang pendidikan, yaitu ketika seorang anak mampu menyimpulkan dan mengambil hikmah, ketika dirinya merasa kecewa saat mendapatkan nilai ujian yang jelek, dikarenakan akibat kelalaian dirinya sendiri. Nah, coba saja jika anak tersebut tidak mampu mengambil hikmahnya, maka ada kemungkinan dia akan merasa putus asa dan tidak mau belajar lagi untuk kedepannya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kecerdasan emosional ini sangat penting ya. Lalu bagaimana dengan spiritual quotient atau kecerdasan spiritual, apakah penting juga? Nah, untuk mengetahui seberapa pentingnya, mari simak penjelasan berikut ini. Nah, pengertian dari spiritual quotient atau kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk memahami arti hidup. Selain itu, kecerdasan spiritual juga dapat membantu seseorang membangun dirinya secara utuh. Karakteristik kecerdasan spiritual menurut Zohar dan Marshall pada tahun 2007. Nah, ciri-ciri dari kecerdasan spiritual yang telah berkembang dengan baik secara umum yaitu: yang pertama adalah kepemimpinan yang penuh pengabdian dan tanggung jawab. Dan yang kedua adalah kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai. Dan yang ketiga adalah keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Dan yang keempat adalah kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal.
Ini dia beberapa konsep kecerdasan spiritual menurut para ahli. Yang pertama adalah, menurut Zohar dan Marshall, orang yang pertama kali mengeluarkan ide tentang konsep kecerdasan spiritual. Mendefinisikan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan tentang makna dan nilai. Yang kedua adalah, berdasarkan Kasih Haryo pada tahun 2015 dalam jurnalnya, yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan prestasi belajar matematika, salah satunya adalah dengan meningkatkan motivasi belajar, intelijensi yang tinggi, tetapi prestasi belajarnya masih rendah akibat kemampuan intelektualnya masih belum optimal, dikarenakan berkurangnya atau tidak adanya kemampuan spiritualnya. Lagi-lagi, yang perlu kita ketahui adalah, apa sih contoh dari kecerdasan spiritual ini dalam pembelajaran? Dengan kecerdasan spiritual, siswa akan lebih cermat dalam mengambil keputusan, sebab dengan kecerdasan spiritual, siswa dituntut untuk memahami dan terampil dalam memilih dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Dikutip oleh Kasih Haryo pada tahun 2015. Yang kelima adalah kecerdasan kreativitas atau kreativitas quotient. Nah, apa sih pengertiannya? Menurut Utami Munandar pada tahun 1999, halaman 87, pengertian kreativitas itu menunjukkan ada 3 kemampuan, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengombinasi, memecahkan atau menjawab masalah, dan cerminan kemampuan operasional anak kreatif. Jadi, ternyata ada loh cara untuk meningkatkan kreativitas siswa. Bagaimana sih? Ternyata ketika proses pengajaran, kita perlu menolong para siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam mengekspresikan dan merealisasikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari, dengan menemukan contoh dalam kehidupan nyata untuk membuktikan apa yang telah mereka pelajari dan menghubungkannya dengan berbagai pengalaman di kehidupan. Contoh kreativitas quotient dalam pembelajaran matematika di sekolah dilaksanakan dengan lebih mengaktifkan fungsi otak secara maksimal untuk melatih siswa berpikir kreatif dengan mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Bagaimana sih dengan adversity quotient itu? Nah, jadi EQ ini tidak kalah penting loh. Adversity quotient adalah faktor motivasi dan dorongan dari dalam, serta sikap pantang menyerah. Dan para peneliti mengartikannya adalah sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan, sehingga mampu mengubah sebuah tantangan itu menjadi sebuah peluang bagi dirinya untuk mengasah kemampuan. Berikut ini adalah piramida motivasi Maslow. Tahap yang pertama itu adalah quitter atau yang menyerah. Nah, para quitter ini adalah pekerja yang sekedar untuk bertahan hidup. Dan yang kedua itu adalah camper, yaitu lebih tinggi daripada quitter. Nah, para camper ini lebih baik karena biasanya mereka berani melakukan pekerjaan yang beresiko. Lalu tahap yang lebih tinggi itu adalah climber, pendaki yang mencapai puncak. Nah, climber ini mereka yang dengan segala keberaniannya menghadapi resiko. Jika timbul pertanyaan kepada Thomas Alva Edison seperti ini, Mr. Edison, Anda telah gagal 50.000 kali. Lalu, apa yang membuat Anda yakin bahwa akhirnya Anda akan berhasil? Nah, secara spontan Edison langsung menjawab, berhasil, bukan hanya berhasil, saya telah mendapatkan banyak hasil. Kini saya tahu 50.000 hal yang tidak berfungsi. Nah, jawaban luar biasa dari pencipta lampu pijar itu menjadi salah satu contoh ekstrim seorang climber atau pendaki, yaitu orang yang mempunyai EQ tinggi.